Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan syukran lillah amma ba'd. Sahabat Indonesia Plural yang saya hormati dan saya banggakan. Sedang ramai ya pidato Presiden Jokowi yang mengungkapkan bahwa beliau memegang data dalaman partai segala macam. Data yang beliau dapatkan dari intelijen, dari BIN, dari BAI segala macam beliau sebutkan. Dan itu hanya milik Presiden. Wah, ditafsirkan kemana-mana. Itulah Presiden. Jangankan ngomong yang kayak gini, diamnya aja bakal menjadi bahan diskusi publik. Tapi ada yang menarik nih. Ada pengamat politik, pakar komunikasi politik Effendi Ghazali. Beliau menerangkan maksud dan tujuan Presiden kenapa berbicara seperti itu. Ini ada kaitannya dengan koalisi perubahan. Ada kaitannya dengan Amin. Oke, kita dengarkan sama-sama. Menarik. Kita dengarkan dulu nih pidato Presiden Jokowi yang lagi viralnya ya. Tapi memang kepemimpinan itu sangat menentukan. Saya tahu dalamnya partai seperti apa saya tahu. Partai-partai seperti apa saya tahu. Ingin mereka menuju kemana saya juga baik. Informasi yang saya terima komplit dari intelijen saya ada, dari intelijen di Polri ada, dari intelijen di TNI saya punya Paris, dan informasi di luar itu, angka, data, survei semuanya ada. Saya berikan semua dan itu hanya miliknya Presiden. Kalau nanti gestur Kirdi ya, Ya, betul, biar bagi betul, tugas. pasti. Saya cuma mau mengatakan begini, saya tahu bahwa kalau ini untuk tujuan kepentingan supaya negara kita maju terus, aman, tentram, nggak ada masalah. Oke. Ya, karena itu memang sah dan sistem presidensial itu kuat dengan cara-cara yang benar sesuai dengan peraturan yang ada. Jadi kalau itu oke, walaupun nunjuknya ke sini itu kan. Yang kedua, muncul pertanyaan, kenapa harus dinyatakan? Artinya di seluruh dunia sistem presidensial ya begitu tuh. Ya, bahkan kalau kita ingat di Amerika Serikat itu pernah ada ACLU menggugat Obama pada tahun 2013 sampai kemudian Obama itu mengatakan 2014 itu ya stop, nggak bisa lagi mengambil data dari warga negara sebelum ada izin dari namanya pengadilan pengintaian intelijen internasional. Jadi artinya itu data kontra terorisme saja. Nah, kenapa dinyatakan ini di tengah-tengah relawan itu lebih gampang ya, walaupun tahu bahwa itu nanti akan sampai kepada publik. Betul. Ini menarik, kenapa dinyatakan? Saya mau menjawab dengan dua dalam konteks strategi komunikasi. Yang pertama, menjawab teka-teki Pak Jokowi dulu, jauh di mata dekat di hati, ternyata sudah tercapai, yaitu sejauh-jauhnya perubahan, antitesis, sekarang sudah masuk lagi ke kandang. Sudah tiga kan? Tiga-tiganya ini sudah nggak ada lagi yang betul-betul perubahan. Betul, betul. Ya kan, dengan koalisi Amin itu, Betul. tiga-tiganya itu walaupun dulu perubahan jauh di mata, Iya. kemudian ternyata sekarang sudah dekat di hati. Betul ya, tiga-tiganya Iya, sudah iya, dekat di iya. hati, Betul, betul. tegak lurus bersama Presiden. Maka pernyataan ini tujuannya untuk strategi komunikasi yang kedua, Oke. yaitu Anda benar-benar tegak lurus atau Anda bisik-bisik di dalam. Artinya Anda ingin mengatakan kita ikut aja dulu tegak lurus. Nanti kalau kita udah jadi presiden, kan kita bisa menjalankan apa yang kita mau. Nah, Bapak Presiden menyatakan saya tahu apa yang Anda omongkan di dalam. Siapa yang betul-betul tegak lurus atau nanti sesudah itu, begitu Anda jadi presiden jadi lain loh. Anda bisa bertindak lain terhadap mantan presiden. Betul. Nah, betul. tetapi sekali lagi, kalau orang berpikir soal kemajuan negara dengan tadi pengakuan dari berbagai pihak itu, nggak ada masalah. Sejauh yang diikuti adalah peraturan-peraturan yang benar. Karena kalau menurut saya kalau ingin mengetahui apa yang dibicarakan di dalam partai politik, tidak dengan cara-cara yang benar, pelanggaran Ya, oke. terhadap demokrasi. Walaupun betul. tujuannya adalah sekali lagi
ingin memastikan kalau Anda ngomong tegak lurus, apalagi Beneran tiga-tiganya nggak? sudah di dalam, Betul. beneran nggak? Beneran nggak? Siapa tahu Anda, hati-hati, maksud saya gini, mulai sekarang partai politik nggak boleh lagi nih bisik-bisik. Nanti kita kalau udah memerintah kan bisa lain. Ya kan? Iya, iya. Nah, Presiden akan bilang, I know what you did last summer. Begitu lah. Kayak judul film dong, Bang. Ya biar agak ringan sedikit. Tapi untuk kemajuan Indonesia berdasarkan data ini dan itu tadi sama seperti di Amerika ya 2014 Obama menyerah dalam tanda petik. Tetapi untuk kontraterorisme dalam konteks hubungan internasional itu masih diperbolehkan sejauh ada izin dari itu tadi pengadilan pengintaian intelijen internasional. Oke, jelas. Menarik banget kan? Sesuai gak dengan kenyataan? Sesuai. Apa kenyataannya? Koalisi perubahan sudah tidak ada lagi. Nggak ada. Nggak ada. Itu hanya omong kosong. Ya. Sudah nggak laku lagi diterimanya oleh publik. Kalau tagline perubahan laku, ya, maka dari awal Anies sudah nomor 1 minimal di survei-survei. Faktanya kan tidak. Dan faktanya ini fakta lagi. Surya Paloh nggak pede hanya mengambil dari koalisi perubahan. Ya, ngambil Demokrat misal atau ngambil PKS. Nggak pede. Kenapa? Karena tahu kelemahan. Karena faktanya memang lemah. Akhirnya ngambillah PKB. Akhirnya ngambillah Caimin. Ya ketika ngambil Caimin, ketika ngambil PKB ya udah jelas. Perubahannya udah nggak ada. Yang ada hanya keberlanjutan. Tiga-tiganya nih. Cuma ini hati-hati. Ini ada yang pura-pura nih. Jangan sampai ada yang pura-pura. Makanya Presiden menekankan, saya tahu daleman partai tujuannya kemana, arahnya kemana, segala macam. Saya tahu. Saya nggak bisa ditipu gitu. Datanya saya punya. Dan itu hanya milik Presiden. Dan saya kira publik pun tahu bila arahnya ke sana, publik pun bisa menyimpulkan. Publik tahu mana yang pura-pura dan mana yang beneran. Kalau kalau presiden itu memegang data komplit segala macam, ya. Karena secara sendirinya publik pun akan menstigma melihat rekam jejak mana orang yang benar-benar akan melanjutkan program-program Jokowi, mana orang yang tidak benar-benar akan melanjutkan program Jokowi. Dilihat dari apa? Dari rekam jejak, dari statement-statementnya, dari tagline yang kemudian mereka bawa dari awal, kan itu. Tagline perubahan itu coba-coba dipasarkan di publik laku atau tidak, gitu loh. Mereka mencoba memasarkan tagline perubahan, memasang Anies sebagai orang yang merepresentasikan perubahan. Tapi satu kali lagi sayangnya nggak laku. Nah ketika perubahan sudah jelas nggak laku, tagline-nya nggak laku, maka apa boleh buat? Ngambil dong keberlanjutan. Karena kepuasan publik kepada Jokowi 80% itu bukan main-main. Bukan main-main. Jadi satu kali lagi publik tahu meskipun datanya tidak diungkapkan oleh Presiden, rinciannya seperti apa, saya yakin publik akan secara sendirinya otomatis dalam pikiran mana orang yang benar-benar membawa tema keberlanjutan dan mana orang yang pura-pura melanjutkan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.